Berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang kelima. Kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah nyanyian tentang kebun anggur. Kalau kita membaca ayat per ayat, nada daripada nyanyian ini adalah nada yang sangat sedih, nada yang sangat perih, getir. Itulah kesan yang saya dapatkan dari tulisan-tulisan tentang nyanyian kebun anggur ini. Betapa tidak, kita akan mencoba belajar sama-sama dan kita akan coba gali bersama-sama apa maksud daripada nyanyian menyedihkan tentang kebun anggur ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Stop sampai di sini dulu, saya ingin berikan gambaran kepada Anda supaya Anda nanti bisa mengerti apa yang saya maksud. Tentu saja pemilik anggur ini merupakan gambaran daripada Tuhan sendiri, Allah Israel. Dan kebun anggur itu merupakan gambaran daripada umat Israel. Pemilik kebun anggur yang adalah Tuhan sangat mengasihi kebun anggurnya, mengasihi umat Israel. Karena itu apa yang coba dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu terhadap kebun anggurnya. Ayat yang kedua, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Stop sampai di sini. Kita lihat bahwa pemilik anggur ini melakukan upaya terbaik untuk membuat kebun anggurnya menjadi maksimal, menjadi indah, mengeluarkan buah-buah yang baik. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya. Ini gambaran bahwa Tuhan sudah mengkuduskan umat Israel. Batu-batu yang merupakan gambaran kecemaran itu dibuang, dicangkul supaya hati bangsa Israel ini gembur, supaya subur untuk menerima apapun perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Lalu kemudian menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan benih yang terbaik buat mereka. Tuhan memberikan sumber daya yang terbaik buat mereka. Tuhan memberikan potensi terbaik buat mereka. Sebab mereka bangsa pilihan Allah. Mereka istimewa. Mereka dispesialkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Artinya Tuhan mengawasi, Tuhan menjagai dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi Tuhan sudah mengupayakan semua yang terbaik buat umat Israel. Namun apa yang terjadi? Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Sungguh menyedihkan. Tuhan sudah menaruh potensi, memberikan kesempatan, kepercayaan yang luar biasa, memberikan kasih karunia kepada umat Israel, bahkan melakukan yang terbaik supaya bangsa Israel benar-benar menghasilkan buah yang terbaik. Tapi hasilnya mengecewakan, buah yang masam yang dihasilkan. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kebun anggur yang merupakan gambaran daripada umat Israel. Karena umat Israel tidak berbuah, buahnya pun masam. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Pagar perlindungan, penjagaan Tuhan ternyata dibuka oleh Tuhan sekalian. Kenapa? Karena tidak ada buah baik yang didapati di Israel sana. Sehingga ketika pagar itu dirobohkan, maka yang terjadi adalah kebun itu diinjak-injak. Bangsa asing menyerang Israel, bangsa asing menjajah Israel, menindas mereka, sehingga mereka mengalami masa-masa yang menyesakkan. Bahkan puncaknya adalah kita tahu bangsa Israel ditawan dan menjadi orang-orang dalam pembuangan di Babel sana. Sungguh mengenaskan, karena memang Tuhan membuka pagar itu. Dibuka pagarnya karena memang bangsa Israel
tidak berbuah. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ini sebuah hukuman yang mengerikan. Bagi perkebunan, salah satu kebutuhan yang paling vital adalah air. Dan bagaimana apa yang terjadi seandainya tidak ada air, seandainya langit menahan air dan tidak turun hujan, maka akan gersang, maka akan kering, maka akan mati. Bahkan tidak dirantingi, tidak disiangi, akan tumbuh putri malu dan rumput. Tuhan biarkan mereka sekalian. Ini hukuman yang mengerikan dan memang terjadi menimpa kepada bangsa Israel karena mereka tidak berbuah. Mereka dispesialkan Tuhan tapi malah memilih untuk menyembah berhala. Apakah yang dilakukan Tuhan masih kurang? Kalau Anda baca ayat yang keempat, ini menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah melakukan yang terbaik kepada umatnya. Apa yang Tuhan lakukan? Di dalam ayat yang keempat dikatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum perbuat kepadanya. Jadi Tuhan ini berkata, apa yang harus aku lakukan dan apa yang belum kuperbuat kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan sudah melakukan semuanya. Tuhan sudah memperbuat semua yang terbaik untuk kebun anggurnya itu. Tuhan sudah mengupayakan yang terbaik untuk umat Israel. Tetapi nyatanya tetap saja mereka keras hati. Mereka menjadi bangsa yang bebal sehingga tetap mengikuti jalannya sendiri, menyembah ilah asing, dan akhirnya hukuman menimpa mereka. Apa yang kita pelajari dari hal ini, Ibu Bapak Saudara semuanya? Ingat bahwa kita ini adalah kebun anggur dan Tuhan pemilik kebun anggur itu. Anda dan saya diselamatkan. Ini merupakan kasih karunia. Di luar sana banyak orang mencari jalan keselamatan. Kita justru dijangkau oleh Tuhan. Kita diambil, diangkat menjadi anak-anaknya. Kita sudah menemukan jalan keselamatan itu. Bukankah ini kasih karunia? Tidak hanya Tuhan menyelamatkan kita, tapi Tuhan menjagai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memagari kita. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus dikirimkan menjadi penolong, menjadi penuntun kepada kebenaran, dan menjadi penghibur di masa-masa sulit kita. Tuhan melakukan semuanya itu. Salah satu tujuannya adalah supaya hidup ini berbuah, supaya buah kita mempermuliakan nama Tuhan. Alangkah sedihnya Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Dikirimkannya anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi kita malah bertekun di dalam dosa. Harusnya kita berbuah-buah, tapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Ingat, satu kali Tuhan akan menuntut sebuah pertanggungjawaban. Karena kalau kita baca Lukas pasal 13 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, maka kita tahu persis Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuah. Kalau ditunggu tidak berbuah, Tuhan masih berikan kesempatan lagi untuk berbuah. Tapi seandainya batas kesempatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak manfaatkan dengan baik, kita benar-benar tidak berbuah karena kita keras hati, kita mengikuti jalan kita, maka yang terjadi adalah Tuhan akan menyerahkan kita justru kepada kehancuran. Karena di dalam perumpamaan itu dikatakan, apakah gunanya pohon ini tetap ada? Tidak ada gunanya, lebih baik ditebang saja. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh, Tuhan ingin kita berbuah. Hidup lama kita, janganlah terus-menerus kita tetap menjadi manusia lama. Bukankah di dalam Kristus kita adalah manusia baru? Karakter-karakter lama, mari kita hilangkan, digantikan dengan karakter-karakter baru. Jadilah orang Kristen yang berbuah. Dulu kita menjadi pembenci, sekarang kita jadi orang yang murah hati dan mengasihi. Dulu kita bertekun di dalam dosa, penuh dengan hawa nafsu, tapi sekarang kita hidup di dalam kekudusan. Dulu kita mudah tersinggung, dulu kita mudah marah, dulu kita mudah kecewa. Tapi hari ini hati kita menjadi lebih lapang, hati kita menjadi lebih luas untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni, untuk kita memberkati. Dulu perkataan kita kotor,
Tapi hari ini perkataan kita mestinya tidak lagi kotor. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan, dan menjadi berkat. Itu tanda bahwa hidup kita berbuah. Menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan sebelum kita akhiri video ini. Apakah kita sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Karena yang Tuhan cari adalah buah pertobatan, buah kehidupan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.